Sejarah Netflix. Netflix sendiri sudah berdiri pada tahun 1997 yang didirikan oleh Reed Hastings yang bekerja sama dengan Mark Randall. Dan memang berdirinya perusahaan Netflix sendiri memang muncul semenjak era internet muncul dan juga berkembang. Begitu juga layanan streaming. Pada tahun 2007, Netflix memberikan layanan streaming film dan juga serial TV melalui komputer yang membuat orang bisa menonton lebih bebas. Secara konsep, memang Hastings berinovasi untuk menggabungkan dua teknologi yang saat itu masih baru, yakni DVD dan juga pemesanan DVD. Dan nyatanya, di tahun 2000-an, Netflix sendiri tidak hanya menghadirkan sewaan film saja, namun menggunakan sistem berlangganan, sehingga para pelanggan itu hanya perlu membayar setiap bulan dan bisa menyewa berbagai macam film secara bebas. Perkembangan Netflix. Pada tahun 2005, Netflix mulai berkembang dan sudah memiliki lebih dari 4,2 juta pelanggan dan angka itu terus bertambah. Pada masa itu, Hollywood pun sudah tertarik dengan Netflix yang menawarkan film mereka disewakan di Netflix. Dan keberadaan dari Netflix sendiri pun menjadi opsi pemasukan lain dan membuat mereka tidak hanya tergantung pada blockbuster saja. Setelah beberapa perkembangan yang sudah terjadi pada Netflix, akhirnya mereka berhasil menawarkan streaming langsung ke PC. Jadi, mereka menyiarkan film dan juga serial TV secara live streaming menggunakan internet, sehingga bisa diputar di mana saja. Namun, akhirnya pada bulan November 2013, Blockbuster bangkrut, sementara Netflix telah mencapai 31 juta pelanggan. Setelah berjalan beberapa waktu, tepatnya pada musim semi 2011, akhirnya Netflix menginginkan membuat konten mereka sendiri. Kuartal kedua tahun ini 970.000 pelanggannya angkat kaki. Memang ini tak seburuk yang diperkirakan Netflix, yakni kehilangan 2 juta pelanggan. Namun, tetap saja itu merupakan kerugian per kuartal terbesar yang pernah dialaminya. Saat ini, Netflix punya 220,67 juta pelanggan di seluruh dunia. Harapannya di kuartal ketiga bisa bertambah 1 juta pelanggan. Apa sih penyebab hengkangnya pelanggan-pelanggan itu? Diketahui Netflix menghadapi ancaman besar dari pemain baru di industri streaming, seperti Disney Plus, Paramount Plus, HBO Max, dan lainnya. Berkebalikan dengan Netflix, kuartal lalu pelanggan Disney Plus bertambah 8 juta. Paramount Plus bertambah hampir 40 juta, serta HBO dan HBO Max 13 juta. Di Inggris, krisis biaya hidup jadi salah satu masalah terbesar yang saat ini dihadapi warga, lalu berdampak ke langganan streaming. Netflix merupakan salah satu perusahaan yang terkena dampak ini. 300.000 dari total 970.000 pelanggan yang cabut berasal dari Eropa, Timur Tengah, dan Afrika atau EMEA. Dalam upaya memperbaiki keadaan, Netflix bekerjasama dengan Microsoft untuk mengait pelanggan baru dengan harga lebih rendah, namun akan ada iklan dalam program mereka. Selain itu, Netflix juga menguji dua cara berbeda untuk menindak pembagian kata sandi. Netflix telah menyiapkan sejumlah strategi guna mengantisipasi penurunan jumlah pelanggan sepanjang kuartal 1 per 2022 lalu.
Pelarangan penggunaan akun bersama serta pemasangan iklan menjadi beberapa langkah yang akan dilakukan. Netflix melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada 150 karyawan. Netflix juga akan berusaha menindak penyebaran kata sandi atau sharing password yang merajalela. Netflix mencatat selain 222 juta rumah tangga yang membayar, ada lebih dari 100 juta rumah tangga yang menikmati praktik sharing password akun ini. Netflix punya strategi baru untuk membuat pelanggan tetap terhubung dengan layanannya. Perusahaan kini menggabungkan game ke dalam perpustakaan layanannya sambil melanjutkan dominasi streaming. The Verge melaporkan Netflix telah meluncurkan gamenya untuk perangkat Android, sementara belum tersedia dan akan tersedia di iOS dan iPad. Game Netflix sekarang bisa diakses oleh pengguna seperti film, acara TV, dan aslinya, dan bisa dimainkan dari dalam aplikasi setelah diunduh melalui app atau Play Store. Contoh game Valiant Hearts, Mythic Quest, dan Assassin's Creed.